96,7 Radio Global FM Lombok. Halo, selamat sore Kang Global. Senang sekali saya Ari bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Global untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 April 2020. Dan Kang Global, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang program pembebasan sanksi denda dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Kang Global, untuk berbagi informasi kepada Kang Global semua tentang program pembebasan sanksi denda dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB, di studio kami sudah hadir narasumber. Yang pertama yaitu Kepala Bapenda Provinsi NTB, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Iswandi MSI. Kita sapa beliau. Halo, selamat sore Bapak Iswandi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak sore hari ini? Alhamdulillah, sehat. Walafiat ya. Oke, dan di sebelah beliau adalah Kepala Cabang PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Mulyadi SE. Halo, selamat sore Bapak Mulyadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Mulyadi? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke. Dan satu lagi narasumber kita adalah Kombes Polisi Bapak Kombes Polisi Amin Litarso S. Sarjana Hukum, yaitu di Lantas Polda Nusa Tenggara Barat. Halo, selamat sore Pak Amin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semangat sore. Semangat ya, kita semua harus tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Baik, ya 96,7 Radio Global FM Lombok, Kang Global di Bincang Global untuk sore hari ini. Sekali lagi kita akan membahas mengenai program pembahasan sanksi denda dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas 5 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Kang Global juga nanti bisa mengikuti kuis ya di penghujung acara kita. Jadi Anda bisa menyimak baik-baik perbincangan kami untuk sore hari ini. Baik, langsung saja kalau begitu kita mulai dari Bapenda Provinsi NTB ya, dan juga di Lantas Polda NTB, kemudian Kepala Cabang PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat. Kita awali terlebih dahulu mengenai sumber penerimaan di Provinsi NTB ini. Bapak Iswandi, sebenarnya apa saja sih sumber penerimaan di Provinsi NTB? Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Jadi kita di Nusa Tenggara Barat ya, dikenal sebagai memiliki pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan asli daerah kita itu hampir 35% itu bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian bagi hasil dari BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu adalah 4 sumber pendapatan dari PAD. Nah, kemudian juga ada pendapatan dari dana transfer yang dari pusat, itu 65%. Nah, artinya kita masih memiliki ketergantungan dengan sumber pendanaan dari pusat. Nah, namun demikian kita terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian daerah di dalam menyiapkan anggaran-anggaran pembangunan yang diperlukan. Nah, dalam konteks inilah pemerintah daerah di dalam 5 tahun ke depan ini berikhtiar untuk meningkatkan indeks fiskal dari kondisi rendah menuju sedang. Nah, oleh karena itu pendapatan asli daerah itu harus terus mengalami peningkatan. Nah, di antara sumber-sumber pendapatan asli daerah yang menjadi andalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu adalah kita memiliki sumber pendapatan pajak daerah. Nah, 5 jenis pajak provinsi yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu yang terdiri dari PKB, kemudian BPNKB, pajak bahan bakar, pajak air permukaan dan pajak rokok. Itu ya 70% itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan motor. Sehingga sore hari ini kita penting sama-sama memahami bagaimana pentingnya wajib pajak atau para pemilik kendaraan itu untuk terus-menerus dapat kita dorong, dapat kita motivasi, dapat kita harapkan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sejak dia memiliki, seterusnya ya sampai dia benar-benar tidak menguasai lagi kendaraan itu. Jadi membayar pajak kendaraan bermotor itu adalah setiap tahun ya, selama yang bersangkutan itu memiliki. Nah, tapi ya meskipun ini merupakan kewajiban ya bagi para pemilik kendaraan,
pemerintah tentu memahami juga kondisi masyarakat sekarang dalam masa COVID ini. Iya. Ya, dalam masa COVID ini tentu kita dibatasi untuk keluar rumah. Nah, oleh karena itu masyarakat itu diberikan pembebasan biaya sanksi administrasi. Ya atau yang disebut dengan denda apabila terlambat di dalam menunaikan kewajibannya. Jadi selama masa COVID ini ya boleh terlambat ya, sehingga dibebaskan denda. Demikian pula yang lama tidak bayar pajak ya. Sekarang karena banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat kita, maka yang lama-lama tidak bayar pajak itu diberikan pembebasan pokok pajak, terutama selama 5 tahun. Nah, ini harapannya adalah masyarakat ini yang lama menunggak itu tetap dapat menunaikan kewajibannya dengan diberikan pengurangan atau pembebasan pokok pajak. Pokok pajak itu ya. Ya, berarti dari kelima jenis pajak daerah ini yang paling dominan itu adalah pajak kendaraan bermotor, Pak ya. Iya. Ya, kemudian berapa targetnya untuk tahun 2020, Pak? Iya, tahun 2020 ini adalah kita punya target itu hampir 460 miliar. Ya, itu 460 miliar. Kalau ditambah dengan BPNKB itu sekitar 400 miliar, sehingga jumlahnya itu hampir 860-an miliar. Nah, ini jumlah sangat besar. Dari 1,2 triliun pajak daerah secara keseluruhan. Jadi sangat besar peranannya. Oleh karena itu meskipun dalam kita masa COVID ini ya, masa menghadapi COVID ini, Bapenda tetap bekerja sekuat-kuatnya untuk memastikan, mendorong, mengajak para wajib pajak untuk tetap datang memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Kalau persentase antara yang aktif dengan yang tidak aktif itu berapa, Pak Iswandi? Iya, inilah lagi problem besar kita. Karena pasti ada perbedaan antara sebelum tahun 2020 dengan tahun ini ya. Nah, ternyata dari 1,5 juta jumlah pemilik kendaraan di Nusa Tenggara Barat ini yang sudah datang bayar pajak itu ya baru separuhnya. Baru separuhnya, 50%? Ya, 50%. Jadi 50%-nya masih menunggak. Nah, inilah ada pembebasan denda, ada pembebasan pokok pajak itu diharapkan yang menunggak ini tertarik untuk datang gitu, untuk membayar kewajibannya. Sebab ingat ya, namanya pajak itu kewajiban. Selama kita menjadi warga negara dan memiliki kendaraan, maka tentu harus membayar pajak. Karena dari pajak itu kita bangun jalan, kita bangun rumah sakit, bangun pendidikan, ya. Kemudian juga memberi bantuan kepada masyarakat miskin. Semua itu dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Lebih-lebih sekarang kita ini menghadapi virus corona yang memerlukan biaya besar, maka kita harapkan masyarakat tetap dapat menunaikan kewajiban pajak. Ya, udah kesadaran dari masyarakat untuk bayar pajak. Sebelum kita ke Jasara Harja ke Dirlantas Polda NTB, Pak ya. Satu lagi nih. Sekarang sudah ada kesadaran untuk membayar pajak ya, tapi ini pertanyaan sederhana, tapi siapa tahu ada yang masih bingung ya, karena kondisi kan sekarang yang mau bayar cuman nggak tahu tempat bayar. Pajak kendaraan bermotor itu dibayar di mana, Pak, dan berapa lamanya masa pajak kendaraan bermotor, Pak? Ya, sekali lagi saya ulangi, wajib pajak itu wajib membayar pajak setiap tahun, ya, sesuai dengan masa laku atau masa jatuh tempo daripada masa pajaknya, ya. Nah, ini bisa dibayar di kantor Samsat sekarang. Tempat membayar pajak kendaraan itu sudah sangat banyak ya. Semakin mudah bisa melakukan secara online ya, melalui aplikasi Samsat Delivery. Bisa juga menghubungi call center ya. 1.500 186 itu call center Bapenda. 1.500 186. Ya, itu call center Bapenda. Bisa meminta untuk dilayani di rumahnya. Bisa didatengin ke rumahnya. Iya, itu yang disebut dengan Samsat on call. Caranya bagaimana, Pak? Iya, dengan menghubungi call center ya. 1.500 186 ya. Ya, menghubungi call center Bapenda ketika ingin mau dilayani di rumahnya karena alasan takut di jalan banyak bayar nilai pajaknya, sehingga petugas bisa datang. Iya. Nah, juga bisa tadi saya sebut dengan Samsat Delivery. Bisa menggunakan aplikasi Samsat Delivery yang mempunyai melalui HP, order melalui HP-nya, sehingga nanti ini bisa didatangi. Atau juga
datang ke kantor-kantor kelurahan, atau juga nanti melalui petugas-petugas agen Samsat. Ya. Itu sekarang sangat mudah. Sangat mudah ya. Tapi yang paling dekat dengan masyarakat itu sekarang itu adalah Samsat keliling, Pak. Biasa orang posting di Facebook, di mana ya Samsat keliling sekarang. Nah, biasanya itu sering nggak Pak Iswandi melihat fenomena seperti itu? Apalagi di Kota Mataram ini kita mulai dari pukul 7 sudah standby Samsat keliling ya di depan kantor. Kemudian di kantor depan wali kota, kemudian ada drive-thru juga di depan kantor di Lantas Polda NTB. Pokoknya di Mataram ini di seluruh wilayah titik-titik tertentu mulai dari timur sampai barat bagian tengah di Mataram ini kita sudah siapkan fasilitas layanan kesamsatan yang sudah sangat memadai. Oke, jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak Kang Global ya. Dan nanti kita akan kembali berdiskusi mengenai program pembebasan sanksi denda dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor ini di atas 5 tahun. Dan nanti kita akan berbincang juga dengan Kepala Cabang PT Jasara Harja Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Mulyadi, dan juga di Lantas Polda NTB Bapak Kombes Polisi Amin Litarso SH. Jangan kemana-mana Kang Global, kami akan segera kembali. Kita simak dulu pesan berikut ini.